Kembali dengan Pragi Farid Channel. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang bercerita tentang sebuah pengalaman, dan ini memang benar terjadi. Kisah ini diceritakan oleh kerabat saya, dan kerabat saya ini langsung diceritakan oleh pelakunya sendiri. Langsung saja. Kisaran tahun 2005, ketika itu peristiwa ini terjadi di sebutlah atau kita panggil namanya Bapak Santoso. Bapak Santoso ini mempunyai beberapa anak, dan kebetulan pada waktu itu pekerjaan beliau ini masih serabutan ya, jadi asalkan halal beliau kerjakan. Nah, pada waktu itu karena beberapa hari lagi atau mungkin kisaran seminggu lagi mau Idul Fitri atau Lebaran ya, karena memang dengan keadaan yang pekerjaan yang masih belum tetap ya, jadi Pak Santoso ini memberanikan diri meminjam sepeda motor tetangganya. Tetangganya ini yang saya dengar adalah seorang guru, dan guru ini karena melihat kondisi ekonomi Pak Santoso masih demikian adanya, jadi dipinjamkanlah sepeda motor ini. Untuk apa? Untuk narik ojek ya. Jadi peristiwa itu terjadi sekitar pukul 12-an lah pada malam Jumat Kliwon. Nah, karena kebetulan memang rumah Pak Santoso dengan pangkalan ojek ini tidak jauh, beliau ini memberanikan diri untuk mencari sewa lah. Dan ketika itu memang kondisi hujan, tapi sudah tidak terlalu deras ya. Pun demikian, di dalam pangkalan ojek tersebut hanya ada Pak Santoso ini saja. Nah, kemudian Pak Santoso mulai menunggu penumpang. Tidak lama setelah Pak Santoso menunggu penumpang,
datanglah seorang wanita. Kalau ditaksir usianya belum begitu tua ya, mungkin masih di bawah 30. Nah, wanita tersebut membawa seorang bayi digendong di depan. Jadi kalau kata Pak Santoso ini, bayinya itu ya masih belum lama lahir ya, jadi masih belum besar. Dan wanita ini membawa sebuah bungkusan plastik. Nah, karena memang hujan juga sudah mulai reda, akhirnya Pak Santoso ini mempersilahkan naik. Nah, kemudian naiklah wanita ini kan. Nah, ketika naik, posisi memboncengnya tidak miring tapi ke depan, searah dengan Pak Santoso. Nah, bungkusan ini ditaruh di sela-sela mereka atau di belakang Pak Santoso ya. Nah, kemudian seiring waktu tibalah wanita ini ke kediamannya, kemudian membayar, kalau tidak salah ini menurut beliau 100.000 yang masih berbentuk plastik gitu. Dan wanita ini tidak mau dikasih kembalian gitu. Karena juga mungkin menurut Pak Santoso sendiri, dia ini belum dapat kembalian kan. Makanya ya bilang ke wanita tersebut, uangnya terlalu besar dan dia sendiri karena baru narik pertama, jadi masih belum punya uang untuk mengembalikan. Nah, kata wanita tersebut, udah nggak apa-apa Pak, saya ikhlas, diambil aja semua, kata dia. Nah, di sini tentunya Pak Santoso sangat setengah tidak percaya kan, istilahnya rezeki nomplok. Nah, ketika sudah mengantarkan wanita tersebut, Pak Santoso ini pulang ke pangkalan ojek. Dan karena memang seperti mendapatkan durian runtuh, tidak lama di tempat pangkalan ojek ini, Pak Santoso langsung pulang, lalu menyerahkan uang tersebut kepada sang istri untuk berbelanja, apalagi sebentar lagi kan hari raya. Nah, yang aneh begini, jadi ketika sang istri membelanjakan kebutuhan mereka, ambil contoh uang 100 tadi dibelanjakan kira-kira habis umpamanya 70.000. Tentunya di sini kan kembaliannya 30.000 kan. Nah, ketika pulang sampai ke rumah kan, sang istri memberitahu kepada Pak Santoso bahwa kembaliannya 30.000. Dan ketika Pak Santoso membuka dompetnya, uang yang 100 ribuan tadi, yang uang lama tuh, yang masih terbuat dari plastik, itu ada lagi. Jadi tentunya ya
antara percaya dan tidak percaya ya. Jadi benar-benar uang yang semalam dibayarkan itu. Jadi di dompetnya itu sekarang ada 130.000. Nah, di sini tentunya selain bingung juga ada rasa penasaran gitu. Apa memang halusinasi atau memang apa gitu. Nah, di lain hari Pak Santoso ngetes membeli rokok. Ya, kira-kira membeli rokok sebungkus. Itu pun menyuruh temannya. Nah, ya tertaksirlah harga rokok untuk tahun 2005 itu mungkin kisaran 10.000 lah ya sebungkus. Nah, kemudian kembaliannya yang 90.000 diserahkan lagi kepada Pak Santoso. Dan rokok ini untuk temannya, karena ceritanya ya mungkin Pak Santoso ini memberikan traktiran lah. Nah, lalu uang yang kembalian 90.000 tadi dimasukkan lagi ke dompetnya Pak Santoso kan. Dan lagi-lagi alangkah terkejutnya Pak Santoso ketika melihat di dompetnya itu uang yang dibelanjakan tadi ada, dan benar-benar uang yang semalam dia dapat dari wanita tersebut. Karena Bapak Santoso ini masih ingat betul. Nah, di sini Pak Santoso antara senang dan bingung ya, karena di zaman modern seperti ini kok ada kejadian seperti ini kan. Lalu Pak Santoso menemui temannya. Oh iya, dan kalau tidak salah ini sebelum menemui temannya ini Pak Santoso membelanjakan beberapa kebutuhan karena mau menjelang Lebaran ya, sampai nominal tertentulah itu. Dan menurut Pak Santoso ini ya mungkin karena halusinasi, jadi dia sendiri mencoba untuk berpikiran positif kan, sampai kalau tidak salah nih nominal dan uang itu ada. Jujur di sini saya pribadi ya percaya tidak percaya itu, karena jujur tidak masuk di logika, tidak masuk di akal. Nah, kembali lagi bahwa akhirnya Pak Santoso ini menemui temannya. Beliau ini menceritakan kejadian rentetan dari awalan. Kata temannya ini, masih hafal tidak rumah wanita tersebut? Kalau memang masih hafal, ayo kita temui, kata temannya kepada Pak Santoso. Ya, akhirnya mereka berdua sepakat untuk menemui, karena Pak Santoso sendiri hafal jalurnya. Dan seperti cerita-cerita klasik yang terjadi, ketika sampai di posisi yang beberapa malam itu Pak Santoso mengantarkan wanita tersebut, yang dilihatnya mereka berdua adalah bukan rumah,
melainkan sebuah kuburan. Nah, kuburan seperti apa? Saya sendiri kurang paham ya. Tapi intinya bahwa itu sebuah makam lah, atau mungkin lebih dari satu ya. Nah, tentunya disinilah ada rasa takut, ada rasa bingung dengan peristiwa yang menimpa Pak Santoso. Dan di sini Pak Santoso berbicara kepada temannya bahwa dia akan mengembalikan uang tersebut yang 100.000 itu di area tersebut. Tapi menurut temannya, jika uang itu jatuh ke orang, tentu akan membawa dampak yang kurang baik mungkin ya. Setelah ngobrol, mereka berdua akhirnya sepakat bahwa uang tersebut dilarung, atau lebih tepatnya dibuang ke sungai. Dan sungai ini memang menuju ke laut. Tuh. Dan sampai peristiwa itu sudah terjadi, tentu masih membuat batin dan pikiran Pak Santoso itu penuh dengan tanda tanya. Karena ya, sebuah peristiwa yang memang tidak masuk di akal. Mungkin untuk sebagian pemirsa, peristiwa ini hanyalah bullshit atau omong kosong ya. Ya itu sih wajar-wajar saja, karena setiap orang kan punya pendapat dan bebas berpendapat. Peristiwa ini memang benar-benar terjadi di sebuah kota yang tentunya tidak saya sebutkan, tapi intinya nama kotanya adalah C, di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ya, mungkin clue-nya ya hanya saya sebutkan itu saja. Karena apa? Karena untuk privasi dan kemaslahatan kita bersama ya. Karena kalau terlalu vulgar kita sebutkan juga sangat bisa mengganggu kan. Takut ada pihak-pihak yang berkeberatan gitu. Tapi ya, inti atau hikmah dari cerita ini bahwa kita tidak boleh berputus asa dalam keadaan apapun, bahwa selama kita mau berusaha, berdoa tentunya, Tuhan akan selalu memberikan jalan. Seperti Pak Santoso ini yang dengan niat mencari uang, walau dengan meminjam sepeda motor tetangganya, beliau ini tidak berputus asa dan mencoba untuk ngojek walaupun dengan motor pinjaman.
dan akhirnya menemui peristiwa seperti tersebut. Dan tentunya ini memang membuat tanda tanya ya, siapakah gerangan wanita tersebut, dari golongan apa. Tapi yang jelas menurut Pak Santoso bahwa wanita tersebut tidak terlihat aneh seperti manusia pada umumnya. Tidak ada yang mencurigakan, tidak ada yang menakutkan dilihat sosoknya. Ya, demikianlah sebuah cerita yang dipenuhi oleh misteri. Sebuah peristiwa yang memang pernah terjadi. Saya mencoba menggambarkan sesuai dengan apa yang dialami dan diceritakan kepada kerabat saya, tanpa saya tambah-tambahi atau saya kurangi. Paling hanya nama pelaku dan tempat lokasinya memang tidak saya sebutkan. Demikianlah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan sub atau yang menonton video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.